Shalom adik-adik, selamat siang. Lose senang hari ini dapat berjumpa kembali dengan adik-adik di rumah dalam ibadah kita pada hari Minggu tanggal 6 Juni. Ya, adik-adik sudah siap untuk beribadah hari ini? Jika adik-adik sudah siap, Lose mengundang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Mari kita berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Ya adik-adik, masih dalam posisi berdiri, mari kita sama-sama berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan serta napas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Di mana hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu untuk beribadah. Kiranya Tuhan mau menolong ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga ibadah kami boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik tahu nggak? Kalau kita punya sahabat yang sejati, sahabat yang setia, adik-adik tahu siapa? Benar, sahabat kita adalah Tuhan Yesus. Yuk, kembali Lose mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa adik-adik? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Adik-adik, seperti biasa, kita memberikan persembahan kita dengan cara men-scan barcode yang ada di layar adik masing-masing, atau
Atau adik-adik bisa meminta bantuan kepada papa dan mama untuk mentransfer lewat rekening gereja. Adik-adik juga dapat mengumpulkan dalam amplop dengan rapi dan adik-adik dapat menitipkan kepada papa dan mama pada saat papa dan mama ke gereja. Ayo adik-adik, sambil kita mempersiapkan persembahan kita menyanyikan satu pujian, Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku selamanya. Adik-adik, mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami, di mana pada saat ini kami telah membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kiranya persembahan kami dapat berguna untuk pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Mari Masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk ke hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Shalom adik-adik. Berjumpa lagi dengan Losa Deborah. Di sini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, Losa Deborah mengajak kita semua untuk fokus dan konsentrasi penuh. Kenapa? Karena adik-adik sekarang kita sedang beribadah kepada Tuhan kita. Makanya kita tidak boleh main-main, kita tidak boleh sambil melakukan hal-hal yang lain, karena itu adalah sikap yang tidak hormat kepada Tuhan. Yuk,
jika adik-adik semuanya sudah siap, siapkan diri kita dengan duduk dengan di posisi yang baik, membuka Alkitab, dan siapkan juga hati kita supaya bisa mendengarkan firman Tuhan. Yuk, Lausa Deborah mengajak kita semua untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur karena pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan secara virtual dari rumah kami masing-masing. Meskipun begitu Tuhan, ini tidak membuat kami kehilangan sukacita dan semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan memberikan kami hati yang terbuka yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang Lausa Deborah mengajak kita semua untuk membuka buku Alkitab kita. Kita buka dari kitab Keluaran, pasalnya yang ke-14, ayat 10 sampai 14. Sekali lagi, kitab Keluaran, pasal yang ke-14, ayat ke-10 sampai ke-14. Keluaran itu adanya di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru ya? Ya, ada di Perjanjian Lama, tepatnya kitab yang kedua setelah kitab Kejadian. Yuk, jika sudah mendapatkannya, kita membacanya bersama-sama. Jadi adik-adik yang di rumah ikut membaca bersuara bersama-sama dengan Lausa di sini ya. Mari kita membaca dari ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar di Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan daripada Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Sekali lagi Lausa Deborah bacakan ayat yang ke-14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Oke adik-adik, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita hari ini belajar satu hal, yaitu kita melanjutkan perjalanan bangsa Israel. Ketika itu bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, kemudian bangsa Israel itu berjalan melewati padang gurun dan sampai ke satu tempat. Tempatnya ada di pinggir laut. Nah, ngomong-ngomong laut nih adik-adik, Lausa mau nunjukin satu gambar. Gambar apa ya ini? Gambar satu rumah yang bertetangga gitu ya. Mungkin adik-adik sangat tahu dengan gambar ini ya. Adik-adik juga mungkin nonton serial TV-nya, ataupun adik-adik juga suka, Lausa Deborah juga suka. Ini adalah Bikini Bottom, atau kota di mana SpongeBob SquarePants tinggal. Nah, itu ada rumahnya SpongeBob yang bentuknya seperti buah nanas. Sebelahnya ada rumahnya teman sekantornya, yaitu rumahnya Squidward. Ya, adik-adik, kita mungkin buat adik-adik yang suka menonton SpongeBob juga kita tahu ya, SpongeBob itu adalah makhluk laut, makanya dia tinggalnya di dalam laut.
Squidward, Mr. Crab, Patrick, semuanya juga adalah makhluk-makhluk laut. Jadi mereka semua tinggal di dalam laut. Mereka kalau misalkan digambarkan seperti kita manusia yang bekerja, yang juga bermain-main, tapi di dalam laut semuanya adalah air. Tapi adik-adik, bagaimana kalau manusia yang ada di dalam laut? Wah, coba adik-adik bayangkan. Adik-adik di sini siapa yang suka berenang? Kalau adik-adik berenang di dalam laut, wah itu pasti susah ya adik-adik, karena laut itu dalam sekali. Kita aja kalau berenang di kolam renang, kalau kita nggak bisa bergerak, bisa-bisa kita tenggelam. Apalagi kalau kolam renangnya dalam sekali, sampai 2 meter, sampai 1 meter 80 cm. Wah, kita belum setinggi itu ya adik-adik ya. Lalu kalau misalkan kita ini kalau di dalam laut itu tenggelam, apa yang akan terjadi adik-adik? Lause bisa meyakini kalau kita ada di dalam laut, kita berjalan-jalan di dalam laut seperti SpongeBob SquarePants, kita pasti tidak akan bisa bertahan hidup adik-adik. Kenapa? Karena kita tidak punya oksigen untuk bernafas. Kita pasti kehilangan ataupun juga kehabisan nafas. Dan kemudian ya nggak bisa hidup. Itulah kalau orang manusia ada di dalam laut. Makanya kalau kita berenang, kita pasti dikasih tahu untuk berhati-hati supaya tidak tenggelam. Karena kalau kita ada di dalam laut, kita tenggelam, sudah pasti nyawa kita tidak akan bisa diselamatkan. Nah, tapi adik-adik, pagi ini kita melihat cerita perjalanan bangsa Israel yang mereka, itu kan manusia ya, bukan SpongeBob, tapi mereka bisa berjalan di tengah laut adik-adik. Gimana caranya berjalan di tengah laut? Nggak tenggelam kah? Nggak kehabisan nafas kah? Enggak adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan membelah laut itu melalui hambanya Musa. Nah adik-adik, sebelumnya kita mundur sedikit dulu ya. Kita flashback bagaimana bangsa Israel itu ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka itu dibebaskan dari perbudakan. Mereka ini sudah tinggal lama di Mesir, menjadi budak, diperdaya oleh Firaun untuk membangun kota-kota di Mesir. Kemudian mereka dikeluarkan oleh Tuhan supaya mereka menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari perbudakan. Kemudian mereka berangkat ke satu tempat bernama Etam, di mana Tuhan itu memimpin mereka untuk pergi ke daerah situ. Dan pada waktu bangsa Israel itu dipimpin, mereka tidak sendirian. Mereka juga tidak hanya dipimpin oleh Musa, tapi mereka dipimpin oleh Tuhan sendiri adik-adik. Ketika di siang hari mereka melihat ada tiang awan. Ketika di malam hari mereka melihat adanya tiang api. Dan tiang awan dan tiang api itu adalah bukti kehadiran Tuhan memimpin bangsa Israel berjalan keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel yang sudah bebas sekarang sudah tidak lagi menjadi budak, sekarang berjalan mengikuti pimpinan Tuhan untuk menuju tanah perjanjian. Akan tetapi adik-adik, di suatu tempat di mana bangsa Israel ini berkemah, mereka ini berkemah di depan Baal Zephon. Itu lokasinya di tepi laut adik-adik. Nah ketika itu mereka berkemah, mereka membangun tenda, mereka tinggal di sana untuk sementara. Tapi di Mesir, Raja Mesir atau Firaun itu tiba-tiba berpikir, karena hatinya itu dikeraskan oleh Tuhan, maka kejahatan dia itu semakin menjadi-jadi adik-adik. Kemudian bangsa Mesir ini dipimpin oleh Firaun ini berpikir, kita ini selama ini bisa membangun kota-kota kita karena ada budak-budak kita orang Israel. Tapi ketika kita membebaskan mereka, sekarang kita udah tidak punya lagi budak. Itu keputusan yang sangat-sangat salah. Mereka harusnya tetap kita perbudak. Akhirnya adik-adik,
Firaun itu menyuruh orang-orang, panglima-panglimanya, tentara-tentaranya untuk pergi mengejar bangsa Israel. Mereka pergi untuk kembali menangkap bangsa Israel supaya bangsa Israel kembali diperbudak sama mereka. Firaun dicatat di Keluaran 14 ayat yang ke-7 adik-adik bahwa ia membawa 600 kereta kuda. Kereta-kereta ini adalah kereta-kereta tentara yang terpilih, yang bagus-bagus, yang canggih-canggih, yang digunakan untuk berperang. Dan mereka semuanya pergi mau menyusul bangsa Israel. Nah, adik-adik, ketika bangsa Mesir ini, Firaun ini pergi dan mereka sudah dekat dengan tempat bangsa Israel berkemah, bangsa Israel tuh melihat dari kejauhan, wah, ada Firaun dan tentara-tentara Mesir yang bergerak menyusul mereka. Waduh, mereka sangat ketakutan adik-adik. Bayangkan adik-adik, mereka yang selama ini diperbudak oleh bangsa Mesir, kemudian sekarang mereka merasa mereka sudah bebas, sudah jauh dari bangsa Mesir. Tiba-tiba mereka menoleh dan menemukan bangsa Mesir, Firaun itu mengejar mereka. Di belakang ada bangsa Mesir adik-adik. Di depannya apa? Laut. Waduh, ini tidak ada jalan keluar ini adik-adik. Pasti mereka habis mati diserang oleh bangsa Mesir karena bangsa Mesir ini menggunakan 600 kereta-kereta perang yang luar biasa canggih. Kemudian bangsa Israel ini berkata kepada Musa, "Kenapa kamu harus membawa kita ke sini? Kamu pengen kita mati di sini? Kurangkah kuburan di Mesir sehingga kita harus mati dengan mengenaskan di tepi laut ini? Kita mau ke depan ke laut, masa mau berenang ya kan? Tapi kalau kita lihat ke belakang, udah ada Firaun dan para tentara-tentara Mesir. Mereka semua berseru-seru, mereka semua ketakutan, dan mereka semua yang merasa tidak berdaya, tidak mungkin bisa melawan bangsa Mesir dengan diri mereka sendiri, karena pasti mereka akan kalah. Bangsa Mesir itu lebih kuat, lebih punya persenjataan yang luar biasa. Tapi kalau misalkan mereka mau kabur, mereka cuma bisa ke laut berenang, dan itu pasti nggak mungkin. Mereka semua akan tenggelam adik-adik. Mereka semua bangsa Israel tidak berdaya. Tapi Musa berkata kepada bangsa Israel, dia mengatakan apa yang Tuhan firmankan kepada bangsa Israel. Di ayat yang tadi kita baca adik-adik, bahwa Musa mengatakan untuk bangsa Israel itu jangan takut. Kita harus berdiri tetap dan melihat kalau Tuhan akan mendatangkan keselamatan bagi bangsa Israel. Tuhanlah yang akan berperang bagi kita dan kita akan diam saja. Lalu kemudian Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan kemudian apa yang terjadi adik-adik? Air laut itu adik-adik terbelah menjadi dua. Terbelah ke kiri dan ke kanan. Terbelah loh adik-adik, air. Coba adik-adik bayangkan ya, air itu kan sebenarnya benda yang cair, yang gak mungkin kita bisa membelahnya gitu kan. Kalau kita berenang atau kalau misalkan kita nuang air gitu kan, itu tidak bisa dibelah pakai pisau, pakai tangan, tidak bisa. Maka kita melihat ini adalah pekerjaan Tuhan adik-adik. Tuhan kita yang luar biasa. Ini bukan masalah kehebatan Musa, tapi Tuhan yang berkuasa atas alam semesta ini. Tuhan membelah air laut menjadi dua, sehingga tengah-tengahnya itu kering adik-adik. Sehingga bangsa Israel bisa berjalan menyeberangi laut itu dengan keadaan yang kering. Itu tanahnya yang di tengah-tengah itu menjadi tanah yang kalau kita injak-injak aja buat jalan biasa. Kiri kanannya adalah air laut yang dibelah oleh Tuhan. Wah, luar biasa ya adik-adik. Ini adalah mujizat yang kita tidak bisa lakukan sebagai manusia tentunya, tapi Tuhan bisa melakukannya. Ini adalah bukti bahwa Tuhan itu menyertai bangsa Israel.
Tuhan yang berperang bagi bangsa Israel. Bangsa Israel tidak bisa membelah laut dengan sendirinya, tapi Tuhanlah yang melakukan itu. Dan kemudian setelah mereka berjalan, bangsa Mesir dipimpin oleh Firaun itu juga menyusul mereka. Mereka menyeberangi laut itu dan mereka berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Tapi apa yang terjadi? Ketika itu juga Tuhan mengembalikan air itu sehingga bangsa Mesir, tentara-tentara Mesir, Raja Firaun yang ada di tengah-tengah laut itu, ya mereka itu semua terjebak dan akhirnya mereka semua dihancurkan karena mereka semua tenggelam di dalam laut yang sangat dalam dan air itu kembali menyatu lagi. Dan ya udah, manusia seperti yang tadi Lause katakan tidak mungkin bisa bertahan lama di dalam air. Mereka semua dihancurkan bukan oleh kekuatan bangsa Israel, tapi karena kuasa dari Tuhan Allah yang memimpin bangsa Israel. Tuhan Allah yang berperang bagi bangsa Israel, dan bangsa Israel hanya diam saja. Adik-adik, ketika pembelahan laut itu terjadi, kita melihat bagaimana Tuhan itu menyertai bangsa Israel dan bagaimana Tuhan juga menyatakan penghukumannya bagi bangsa Mesir. Semua kereta-kereta, tentara-tentara yang terbaik berjumlah 600 kereta itu semuanya tenggelam, dicampakkan oleh Tuhan ke dalam laut. Bangsa Israel kalau melawan dengan pedang, itu ya lawan sendiri pasti kalah. Tapi karena Tuhanlah yang membawa kemenangan bagi bangsa Israel. Adik-adik, ketika bangsa Israel melihat semua hal itu, mereka itu melihat bagaimana musuh mereka dikalahkan di depan mata mereka sendiri. Mereka menyadari bahwa itu adalah perbuatan Tuhan. Itu adalah Tuhan yang berperang bagi mereka, Tuhan yang mengalahkan bangsa Mesir itu bagi mereka. Dan mereka bersorak-sorai, mereka memuji-muji Tuhan. Kita bisa melihat di Keluaran pasal yang ke-15 itu adalah nyanyian pujian bagi Tuhan. Dinaikkan karena Tuhan yang sudah memenangkan peperangan ini. Bangsa Mesir itu semua dikalahkan. Bukan oleh bangsa Israel, tapi oleh Tuhannya bangsa Israel, Tuhan Allah. Adik-adik, Tuhan Allah yang mengasihi bangsa Israel, yang berperang bagi bangsa Israel, itu juga adalah Tuhan yang sama yang kita punya pada hari ini, yang kita sembah, yang kita tinggikan, yang mengasihi kita, yang memelihara kita juga hari ini, adik-adik. Meskipun di dalam keadaan yang tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa, terjepit, itu dialami oleh bangsa Israel, mungkin dialami juga oleh setiap kita. Tapi adik-adik, keadaan apa sih yang membuat kita merasa tidak berdaya? Keadaan apa yang membuat kita merasa terjepit, kita tidak bisa berbuat apa-apa? Apakah ketika adik-adik kesulitan mengerjakan soal ulangan? Atau ketika orang tua adik-adik tidak mempunyai uang untuk membeli makanan untuk sekeluarga? Atau apa? Atau ketika adik-adik merasa adik-adik tidak punya teman? Mungkin banyak keadaan yang membuat kita merasa kita tidak berdaya di dalam kehidupan ini. Tapi adik-adik, kita punya satu keadaan di mana kita benar-benar tidak berdaya, dan itu adalah yang terutama, yaitu kita sebagai manusia yang berdosa, kita tidak berdaya untuk melepaskan diri dari dosa kita. Dan bahkan ketika kita berdosa, kita sepatutnya berada menerima hukuman Allah, hukuman yang kekal itu, adik-adik. Dan kita tidak berdaya untuk menghapuskan hukuman itu. Kita tidak bisa berbuat baik sebanyak mungkin supaya kita tidak dihukum dalam hukuman kekal. Kita tidak bisa memberikan persembahan yang bermiliar-miliar jumlahnya supaya kita bisa masuk surga.
kita tidak berdaya adik-adik. Itu adalah ketidakberdayaan yang paling utama di dalam hidup kita. Akan tetapi justru ketika kita tidak berdaya, kita seharusnya menerima hukuman kekal. Tuhan menyelamatkan kita dari ketidakberdayaan kita, ketidakmampuan kita adik-adik. Dengan cara Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, mati di kayu salib untuk menebus engkau dan saya. Maka itu adik-adik, di dalam keadaan yang paling kita tidak berdaya pun Tuhan mau menolong kita. Apalagi di dalam kehidupan kita hari lepas hari, dalam keadaan tidak berdaya seperti yang tadi Langsung sebutkan, kita mungkin tidak punya uang untuk makan, kita tidak bisa mengerjakan soal, kita kesulitan dengan sekolah kita tidak bisa untuk berteman, tidak ada yang mau berteman dengan kita. Itu pun juga Tuhan pasti akan menolong kita. Karena Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, Ia mengasihi kita, Ia memelihara kita. Ia pasti juga akan menolong kita di waktu kesesakan, di waktu kita tidak mampu, tidak bisa melakukan apa-apa. Nah adik-adik, maka itu hari ini Lause mau tantang adik-adik. Maukah adik-adik untuk terus percaya kepada Tuhan? Di dalam setiap keadaan apapun, susah ataupun senang, maukah kita terus percaya kepada Tuhan? Terlebih lagi di dalam kesusahan kita. Kita tahu kepada siapa kita harus minta tolong. Kita harus minta tolong kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menyelamatkan, memberikan pertolongan. Adik-adik, kadangkala di dalam keadaan yang tidak berdaya, memang kita itu harus berserah sama Tuhan. Meskipun kita tidak tahu apa yang terjadi di hadapan kita, mari saya mengajak kita untuk terus percaya kepada Tuhan, terus memohon pertolongan Tuhan, dan tidak jemu-jemu untuk berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Dan juga dengan berdoa kita akan semakin dikuatkan imannya adik-adik. Nah mari sekarang Lause mengajak kita untuk menghafalkan ayat hafalan minggu ini. Ayatnya terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 12b. Sekali lagi, 1 Tawarikh pasal yang ke-29 ayat 12b. Ayatnya berbunyi demikian. Adik-adik menyebutkannya bersama dengan Lause Deborah ya. Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya. Di dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekali lagi ya, kita sebutkan ayat ini bersama-sama, kita hafalkan dan jadikan ayat ini pegangan kita. Bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas segala sesuatu di bumi ini. Tuhan yang berkuasa memberikan kekuatan. Dan di dalam tangan Tuhan itu ada kejayaan dan kekuatan. Ya, ayo kita sebutkan sekali lagi ya. 1 Tawarikh 29 ayat 12b. Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Adik-adik, kiranya firman Tuhan di hari ini boleh menguatkan iman kita kepada Tuhan untuk terus percaya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang berkuasa atas segala-gala yang ada di bumi ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh melihat perjalanan bangsa Israel
bagaimana bangsa Israel ditolong oleh Tuhan dan bagaimana besarnya kuasa Tuhan. Maka itu Tuhan, di dalam kehidupan kami pun kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan terus memelihara dan menolong kami di waktu kami tidak berdaya, di waktu kami mengalami kesusahan atau kesulitan. Dan biarlah kami boleh terus memuji-muji Tuhan, dan kami boleh bersyukur atas setiap pemeliharaan dan pertolongan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau sebagai anak-anak Tuhan untuk terus bersandar kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan berjumpa lagi di dalam ibadah sekolah minggu yang di depan. Jadi adik-adik jangan lupa untuk terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.